Dulu sih kalau nggak salah sempat menolak infrastruktur Jokowi. Ya karena infrastruktur tidak bisa dimakan. Tetapi sekarang masyarakat Sumbar dimanjakan oleh infrastruktur Jokowi dan membuat ketagihan. Ya karena Pemprov Sumbar mengusulkan agar dibangun flyover alias jembatan layang dengan panjang yang diperkirakan mencapai 21 km dan akan menelan biaya 1,5 triliun, yaitu supaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Baru tahu kan pentingnya infrastruktur Jokowi? Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul, mengatakan flyover Sitinjau Lowik itu adalah solusi yang tepat untuk menangani persoalan rawan kecelakaan di kawasan jalan Sitinjau Lowik itu. Setidaknya flyover 21 km itu bisa memberikan jalan alternatif bagi setiap kendaraan dan akan mengurangi resiko kecelakaan. Ya karena jalan di Sitinjau Lowik itu, ya Anda pasti sudah tahu lah, videonya Anda dapat lihat di media sosial, memang sangat berliku-liku dan sangat curam sekali. Maka di sana sering sekali terjadi kecelakaan. Untuk itu pun, Pemprov Sumbar melalui wakil gubernurnya mengharapkan agar pemerintah pusat memberikan dana untuk dibuatkan sebuah flyover agar bisa memberikan jalur alternatif kepada pengendara sehingga bisa terhindar dari kecelakaan. Sekarang baru tahu kan pentingnya infrastruktur dari Jokowi? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kurang baik apa Jokowi sama orang Sumbar meski dapat 30% suara pembangunan jalan terus? Jalan di kawasan Sitinjau Lowik, Kota Padang, Sumatera Barat terkenal dengan jalan yang terjal serta berliku sehingga rawan terjadi kecelakaan. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang berkepanjangan, Pemprov Sumbar mengusulkan ke Kemenko Marves agar dibangun sebuah flyover alias jembatan layang dengan panjang diperkirakan mencapai 21 km. Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abid mengatakan, flyover Sitinjau Lowik itu adalah solusi yang tepat untuk menangani persoalan rawan kecelakaan di kawasan Jalan Sitinjau Lowik tersebut. Setidaknya, flyover sepanjang 21 km itu bisa memberikan jalan alternatif bagi setiap kendaraan untuk melakukan perjalanan di Kabupaten Solok. Karena Sitinjau Lowik itu adalah jalan satu-satunya dari Padang menuju Kabupaten Solok. Jadi, flyover itu direncanakan titik pertama dibangun setelah melewati perusahaan PT Semen Padang. Dari sana akan melingkar ke arah kanan, di mana di sebelah kanan itu ada jurang. Makanya butuh flyover, kata Nasrul di Padang Senin 1 Februari 2021 yang lalu. Menurutnya, alasan telah menentukan butuh 21 km untuk membangun flyover di Sitinjau Lowik itu karena pihaknya telah melakukan kajian terkait rencana tersebut, sehingga 21 km itu dinilai telah bisa menghindari jalan tanjakan dan berliku yang selama ini menyebabkan cukup banyak terjadi kecelakaan, seperti kecelakaan truk, kendaraan pribadi maupun bus. Di Sitinjau Lowik itu, bila lagi hujan akan sangat berisiko melakukan perjalanan di sana. Tidak hanya soal longsor yang perlu diwaspadai, kendaraan yang mengalami kecelakaan pun perlu diwaspadai, sebutnya. Wagub menyebutkan dengan telah adanya kajian dari Pemprov Sumbar soal rencana pembangunan flyover tersebut, maka juga telah diperhitungkan bahwa butuh anggaran sebesar 1,5 triliun untuk menuntaskan flyover itu. Kajian yang dilakukan beberapa tahun lalu, nilainya itu 1,2 triliun. Kalau sekarang mungkin bisa naik menjadi 1,5 triliun jelasnya. Untuk itu, Nasrul melihat butuh bantuan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan flyover tersebut. Bahkan, pihaknya juga telah menyampaikan langsung ke Kemenko Marves saat melakukan kunjungan ke Padang pekan lalu. Dia berharap kendati masa jabatannya sebagai Wagub Sumbar berakhir pada pertengahan Februari 2021 ini, rencana pembangunan flyover di Sitinjau Lowik bisa terwujud pada kepemimpinan Sumbar yang baru nantinya. Karena flyover itu adalah solusi untuk memudahkan transportasi Padang Solok, tegasnya. Nasrul menyampaikan
21 km itu kawasan lahan pembangunannya semuanya masih berada di kawasan Kota Padang dan tidak sampai ke wilayah Kabupaten Solok. Untuk itu dia berharap pembangunan flyover itu diharapkan berdampak pada pengembangan Taman Hutan Raya Bung Hatta yang berada di kawasan Sitinjau Loik itu. Kendati kini, kondisi Taman Hutan Raya Bung Hatta dapat dikatakan tidak begitu diminati. Namun bila flyover sah dibangun, maka lokasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata. Pembicaraan kita dulu itu, pengembangan Taman Hutan Raya Bung Hatta juga melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Supaya hal itu jalan, tentu perlu dipastikan dulu, disetujui atau tidak usulan kita ke pemerintah pusat terkait pembangunan flyover itu, ungkap Wagub. Untuk diketahui bahwa jalan di Sitinjau Loik itu terbilang sangat fenomenal dan bahkan menjadi tontonan warganet melalui berbagai media sosial. Hal itu tidak terlepas dari kondisi jalan yang memang sangat menantang dan akan berisiko dilalui bila tidak memiliki kemampuan berkendara yang mumpuni. Selama ini di Sitinjau Loik itu, kendaraan yang sering terjadi kecelakaan adalah truk, seperti truk membawa CPO, BBM, sepeda motor, dan berbagai angkutan barang lainnya. Tanjakan yang sangat curam membuat jalan lintas Sumatera di Sitinjau Loik berbahaya untuk dilewati, terutama oleh sopir yang tidak terbiasa. Flyover akan membuat jalan lebih aman dilewati, kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Ia mengatakan akses jalan yang lancar juga akan menunjang kemudahan investasi di daerah. Jalan alternatif dari Jakarta menuju Padang atau sebaliknya tanpa melewati tanjakan Sitinjau Loik memang ada, yaitu melewati Padang Panjang, Padang Pariaman. Namun harus memutar puluhan kilometer sehingga perjalanan semakin lambat. Sebagian besar sopir truk memilih tetap melewati tanjakan Sitinjau Loik sebagai tetap mengemudi sendiri secara ekstra hati-hati. Sebagian menggunakan jasa sopir khusus yang telah terbiasa dengan medan itu. Mereka biasa mangkal di sekitar tanjakan tersebut. Irwan mengatakan pembangunan flyover akan mempermudah sopir angkutan darat untuk melewati jalur maut tersebut. Kepala Divisi Dinas PUPR Sumbar, Fatul Bari mengatakan anggaran untuk pembangunan flyover tersebut sekitar 1,6 triliun. Pemprov Sumbar bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN 3 tengah mengupayakan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Kita sudah siapkan semua administrasi, perencanaan, studi kelayakan, hingga AMDAL. Minggu depan kita rapat bersama Kemenko Maritim dan Investasi. Mudah-mudahan dapat lampu hijau, katanya seraya menambahkan jika disetujui pembangunan flyover tersebut bisa mulai dilaksanakan pada tahun 2021. Pembangunan jembatan layang itu dilatar belakangi oleh kondisi panorama 1 Sitinjau Loik yang rawan kecelakaan karena radius tikung terlalu sempit, tanjakan dan turunan terlalu terjal serta curam. Bahkan sering kendaraan bermotor lepas kendali, terutama angkutan berat seperti truk. Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abid mengatakan, Pemprov telah menyampaikan usulan kepada perwakilan Kementerian Koordinator Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Joko Hartoyo selaku Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi. Bahkan, rencana pembangunan jalan flyover di kawasan Indarung menuju Kabupaten Solok itu menjadi usulan prioritas dan mendesak tahun 2021, ujarnya. Menurut Nasrul, pembangunan flyover Panorama 1 diperkirakan membutuhkan biaya sebesar 1,163 triliun dan flyover Panorama 2 sebesar 2,51 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBN. Untuk saat ini, rencana pembangunan flyover Panorama masih dalam tahap pemetaan untuk jalur sepanjang 5,6 km. Mudah-mudahan usulan tersebut diterima Kemenko Kemaritiman sehingga bisa mengurangi kemacetan dan kecelakaan yang sering terjadi di sana, tuturnya. Pembangunan flyover juga diharapkan memberikan dampak terhadap pengembangan Taman Hutan Raya Bung Hatta yang berada di kawasan Sitinjau Loik, sebab lokasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata. Yang penting, dari pertemuan ini saya minta Bapak Kemenko Maritim dan Investasi melalui Menteri PUPR bisa membangun jalan flyover Panorama Sitinjau Loik. Harapan saya bisa disetujui sehingga jalan transportasi dari Padang Solok bisa berjalan lancar.